Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Sulistiawati, guru SDN Gudro 3, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Ngawi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pemahaman saya setelah mempelajari modul tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Ternyata setelah menjadi guru kurang lebih dari 10 tahun, di dalam mengajar dan mendidik masih jauh dari sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Masih banyak yang harus dibenahi, dilatih, dikembangkan, dan dibiasakan, baik diri saya sendiri maupun kepada peserta didik. Dalam proses pembelajaran sebelumnya, saya masih belum mampu secara maksimal mendesain kegiatan pembelajaran yang berpihak pada anak. Saya hanya berpikir untuk menuntaskan materi, memenuhi target tujuan pembelajaran, hasil siswa melampaui KKM, tanpa melihat potensi siswa yang dimiliki. Ternyata berbeda-beda dan tidak bisa dipaksakan untuk sama. Saya masih menuntut siswa mengerjakan tugas-tugas tanpa memikirkan apakah mereka senang atau tidak. Hal ini justru terkadang membuat jengkel diri saya sendiri. Cara apa yang harusnya tempuh agar mereka memenuhi target pembelajaran yang sudah ditetapkan? Sementara saya jarang sekali melakukan refleksi diri selama pembelajaran yang saya lakukan. Selalu merasa sudah baik dan benar menurut sudut pandang guru, tanpa memperhatikan apa yang dibutuhkan anak dan diinginkan anak. Dari 3 ranah penilaian hasil belajar siswa, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan, hanya ranah pengetahuan dan keterampilan yang menjadi tolak ukur suatu keberhasilan pembelajaran. Sementara ranah sikap belum tersentuh dengan maksimal. Guru dan orang tua masih berorientasi bahwa anak yang cerdas dan hebat adalah anak yang mampu memperoleh nilai tinggi dan di jenjang selanjutnya bisa masuk di sekolah favorit. Saya merasa sungguh tidak adil selama ini. Ternyata pembelajaran yang saya lakukan masih jauh dari memihak pada anak. Setelah mengikuti pelatihan guru penggerak Angkatan 5 dengan mempelajari modul 1.1, saya banyak belajar dan mulai memahami tentang dasar pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ada 3 hal yang saya pahami, yaitu pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, pendidikan yang menuntun, budi pekerti atau karakter, pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Anak dilahirkan berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap anak memiliki perbedaan-perbedaan antara anak satu dengan anak yang lain, karena memang mereka tinggal pada kondisi alam yang berbeda. Diri anak akan terbentuk sesuai dengan alam anak tinggal dan dibesarkan. Sedangkan kodrat zaman dapat dijelaskan bahwa perbedaan pemikiran anak di zaman sekarang akan berbeda pada zaman sebelumnya. Maka pendidikan yang diberikan pun juga akan berbeda cara atau langkah. Pada zaman ini, anak dituntut untuk memiliki kecakapan abad 21 sebagai wujud perkembangan zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman akan membentuk pribadi anak dengan sendirinya melalui tuntunan yang diberikan. Pendidikan yang menuntun. Dalam proses pendidikan, guru diibaratkan sebagai seorang petani yang merawat sebuah benih, yaitu peserta didik itu sendiri. Tugas guru atau petani di sini adalah menuntun pada jalan yang benar, memberikan pendidikan, arahan dengan baik sesuai dengan diri anak. Dalam proses menuntun, guru memberikan kebebasan atau kemerdekaan bagi peserta didik dalam proses belajar, memberikan pendidikan dan pengajaran yang merdeka bagi guru dan peserta didik. Pendidikan dan pengajaran adalah 2 hal yang berbeda. Pengajaran lebih mengutamakan pada pemberian ilmu untuk mencapai tujuan dari pembelajaran, sedangkan pendidikan merupakan tuntunan kepada anak untuk mencapai kebahagiaan yang tinggi, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran berguna untuk kehidupan bersama yang merdeka sebagai bagian dari persatuan.
sehingga masing-masing mampu menjadi manusia yang mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Budi pekerti atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Tuntunan budi pekerti atau karakter yang paling tepat dan utama adalah keluarga atau rumah. Peran orang tua menjadi hal yang sangat dominan dalam mendidik dan menuntun anak. Segala tindak tanduk dan tutur kata orang tua menjadi teladan dan panutan anak, sehingga budi pekerti yang terbentuk mampu menjadi bekal keseimbangan antara cipta, rasa, dan karya. Dengan demikian, anak kelak akan mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan orang lain dalam kehidupan masyarakat. Langkah-langkah yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu melakukan pengembangan diri sendiri dan juga guru lain dengan cara melakukan refleksi, berbagi, dan kolaborasi. 2. Mengubah mindset dan berupaya memiliki dan menumbuhkan kematangan moral, emosional, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik. 3. Mulai merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan orang tua. Demikian tadi pemaparan tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Semoga dengan ini mampu memberikan pencerahan kepada saya sehingga mampu mengantarkan dan menuntun peserta didik saya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia biasa maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan berpedoman pada semboyan ing ngarsa Sumutulodo ing madya Mangunkarsa tuturi handayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.